Halo, ketemu lagi sama gue Rojali dalam Ocehan Rojali kali ini. Ocehan Rojali adalah satu personal blog atau bukan semacam sih, tapi ocehan-ecohan gue tentang hal-hal yang terjadi dan apa yang gue pikirkan. Memang mungkin nggak banyak yang melakukan personal blog yang menarik, tapi ada, kecuali punya gue. Tapi tetap deh, simak terus tentang hal ini. Hari ini gue mau tetap ngomong tentang masalah kekaryawanan ya. Kali ini gue pengen bicara tentang hari Minggu yang seharusnya istirahat, seharusnya merefresh pikiran dari pekerjaan-pekerjaan. Jadi gue bangun cukup pagi, bangun jam 6, tetapi sudah mulai sibuk dengan hal-hal yang harus dikerjakan untuk besok di hari Senin. Supaya gue itu gak hit Monday banget, gak benci-benci amat sama hari Senin. Jadi pagi ternyata Zoom gue udah basic lagi gitu ya statusnya, jadi gak license lagi. Jadi kalau misalnya meeting pasti punya keterbatasan. Padahal hari Senin nanti seperti biasa pasti ada meeting koordinasi dari kantor gue ke pabrik dan sebagainya gitu. Nah, di hari Senin sebagai meeting koordinasi itu sebetulnya adalah meeting penghakiman gitu. Banyak marah-marahnya gitu. Divisi A komplain ke divisi B, divisi B komplain ke divisi C, sedangkan bos divisi itu biasanya iya aja daripada pusing gitu. Gue setuju sih, daripada pusing iyain aja dulu gitu. Gimana nanti? Parah. Nah, yang kedua tentu saja karena masih berlaku, bukan masih berlaku sih. Di tempat gue itu ada staff showroom ya. Showroom itu untuk, bukan showroom mobil, tapi showroom untuk barang-barang yang diproduksi dari kerajinan-kerajinan maupun kesenian-kesenian yang memang banyak hubungannya sama desain interior atau eksterior ya. Nah, artinya masing-masing orang ini memang akan bertugas di hari Sabtu atau Minggu. Karena Sabtu Minggu showroom kita tetap buka, biasanya ramainya justru di Sabtu dan Minggu. Sehingga liburnya nggak di Sabtu Minggu, tapi di hari yang lain. Ada jadwal off gitu ya kira-kira. Nah, oleh karena itu juga setiap hari Sabtu atau Minggu selalu kita bahas mengenai jadwal jaganya siapa aja nih. Siapa yang ketibaan off atau tidak. Nah, ada salah satu karyawan gue ya. Nah, ini karyawan zaman now. Sebenarnya anaknya pendiam, kelihatan baik gitu ya. Solehah gitu ya, dari sekolah yang atau universitas yang bagus gitu ya. Beberapa tahun yang lalu dia sudah menikah, alhamdulillah ya. Tetapi yang ada di pikiran gue sebelum dia menikah itu, gue sempat bergibah gitu sama beberapa staff untuk ngobrol gitu. Ini si anak ini ya, nanti kalau habis menikah pasti banyak bikin masalah. Ternyata benar. Bikin masalah adalah ngancam mundur, ngancam resign, sementara proyek-proyek dan pekerjaannya masih banyak. Kemudian mulai seenaknya sendiri untuk ngatur jadwal off-nya. Jadi masa dia mau ngambil jadwal off itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Katanya masih ada sisa cuti gitu. Kasih tahu itu gimana ya? Agak ngeyel gitu. Dan ternyata memang dari teman-teman sendiri, habis nikah kok malah banyak masalah, bikin banyak masalah nih anak gitu. Padahal dengan dia bekerja dan si suaminya bekerja, seharusnya ada hal yang patut disyukuri gitu, bahwa dia nggak kena PHK, sebagai satu keluarga baru, kehidupan ekonomi maupun dari gaji masih saling membantu gitu ya. Udah tahu pandemi gini gitu ya, harga-harga barang nggak ada yang turun, malah banyak yang naik gitu. Nah,
Tetapi entah apa yang menyebabkan bahwa gue mulai berpikir. Dari trigger kejadian itu, gue mulai mikir gitu. Kenapa ya? Kok banyak karyawan yang udah mulai kehilangan etikanya. Gitu. Yang merasa bahwa perusahaan ya kayak perusahaannya sendiri gitu. Emang perusahaan neneknya gitu. Gak ada tenggang lagi, gak ada tenggang rasa, gak ada saling respect antara satu dengan yang lain. Padahal misalnya nih ya, bagian lapangan itu kan emang bagian yang panas mulu gitu ya, capek mulu gitu ya. Yang tentu saja secara penampilan gak akan wangi bersih seperti anak-anak kantoran gitu. Tapi bagaimana orang-orang lain itu bisa tetap respect pada yang lain. Wong sama-sama karyawan gitu. Masih makan dari gaji gitu. Tapi saling merendahkan itu masih ada. Bahkan ada yang lewat ini ya, seorang manajer nih, cewek pula gitu ya. Kalau ada yang mau lewat, dia seolah-olah nutup hidungnya dan kemudian agak minggir-minggir gitu. Seolah dirinya tuh bersih dan wangi. Ini kurang ajar banget. Ini accounting manager gue nih. Jadi itu dari sisi pekerjaan. Gue heran gitu ya. Makanya padahal dalam ilmu ke-HRD-an juga diajari tentang perlunya kompetensi itu ada dua, yaitu adalah hard kompetensi dan soft kompetensi. Kalau hard kompetensi ini adalah kemampuan secara teknis untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya tukang las, dasar-dasar teknik melakukan lasnya kayak gimana itu hard kompetensi. Tapi kalau soft kompetensi itu adalah hal-hal apa yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Misalnya communication skill, kemudian keinginan untuk selalu belajar, saling menghargai satu sama lain. Nah, itu yang mulai hilang pada saat ini. Gak usah lah ngomong pekerjaan. Kalau dulu waktu zaman bioskop nih ya, gue nonton gitu ya, nonton di 21 atau apa gitu ya. Orang lewat itu nggak ada lagi kata-kata permisi. Apalagi kalau itu anak-anak muda yang di bawah umurnya 20, antara 20-22 lah. Nyelonong aja lewat gitu, seolah-olah dia yang punya bumi ini. Nah, gue khawatir gitu. Apakah pendidikan-pendidikan atau di sekolah atau di universitas tidak diajarkan masalah tentang etika atau soft kompetensi? Jangan-jangan yang diajarkan hanya hard kompetensi aja gitu loh. Nggak tahu ya, karena gue juga belum cek lagi masalah kurikulumnya apa gitu. Tetapi soft kompetensi ini adalah bagaimana skill-skill yang bersifat perilaku, hal-hal yang mendorong untuk melakukan pekerjaan atau melakukan hard kompetensi dengan baik. Jadi, kalau misalnya tadi gue ngomong tukang las. Tukang las ini pasti tidak akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik walaupun dia bisa. Kalau dia nggak respect sama orang atau kliennya. Kliennya pasti ingin membutuhkan hasil pekerjaan yang rapi, yang sambungannya halus, dan sebagainya. Bagaimana mengkomunikasikan terhadap klien, terhadap pihak lain kalau misalnya ada hambatan-hambatan ini. Jadi, gue jadi berpikir gitu sepintas bahwa ini karyawan sekarang ini apa hanya mikir instannya aja gitu. Yang penting dapat gaji gede, tapi tanpa bermikir masalah hard kompetensi sama soft kompetensinya. Dan ini terlihat ketika gue buka lamaran, lamar-lamar itu datang, yang tercantum adalah begitu banyaknya udah pernah ini, dan yang tergaris besar adalah jumlah gaji yang diminta. Kadang-kadang nggak masuk akal juga gitu. Dari begitu banyak, kenapa mereka maunya sudah punya gaji yang besar? Setuju sih punya gaji besar, tapi sesuai nggak dengan hard kompetensinya? Sesuai nggak dengan soft kompetensinya? Semoga HRD di setiap perusahaan itu juga menjamin adanya penilaian terhadap hard kompetensi, tetapi juga soft kompetensinya. Supaya kita bisa saling bekerja sama dan menghasilkan pekerjaan dengan baik. Itulah kira-kira hari ini yang ingin gue keluhkan. Kayaknya etika kerja ini semakin sedikit. Mudah-mudahan banyak yang memberikan masukan pada gue bagaimana cara meningkatkan etika kerja ini secara
terdaya guna dan punya dampak secara baik. Sampai di sini dulu. Salam Rojali.